bahwa kita dengan Pangdam 4 Diponegoro telah menyiapkan 6 water cannon yang diawaki dan diisi, yang kita lakukan secara bersama-sama dan bergilir di wilayah Kota Kudus selama 3 hari berturut-turut untuk satu, mencegah adanya COVID yang barangkali di tempat benda dan tempat-tempat umum yang perlu disasar terkait dengan COVID-19. Kemudian yang kedua, kita telah melakukan upaya preemptif lainnya dengan jalan mengerahkan seluruh mobil penerangan, yaitu Pemdam, Pendam, dan pennya kita yaitu Humas Polri, sebanyak 27 kendaraan Penling yang melakukan himbauan di 7 kecamatan wilayah Kudus. Dengan harapan Penling ini adalah himbauan untuk mendidik masyarakat kita bahwa COVID di tempat kita itu masih merajalela, sehingga mereka terdidik atas himbauan itu terkait dengan prokes dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga, kita telah memBKO-kan dari Kesdam maupun Dokes kita dalam rangka percepatan penanganan swab, di mana di Kudus masih perlu adanya tenaga nakes terkait dengan tracing dan testing swab itu sendiri, sehingga kita dapat dengan cepat mempetakan wilayah yang terpapar. Kemudian yang keempat, kita telah memBKO-kan Dokes dan Kesdam terkait dengan tenaga pemusalasan jenazah, sehingga diharapkan manakala masyarakat kita yang akan disemayamkan tidak ada alasan kita tidak siap, baik itu TNI maupun Polri. Kemudian kontingensi lainnya upaya preemptif. Upaya preemptif yang kita lakukan, satu, kita telah siapkan 5 SSK, 1 SSK dari Brimob, 4 SSK dari teman-teman Kodam 4 Diponegoro, di mana 5 SSK itu tersebar di masing-masing desa yang zonasinya adalah merah. Dengan harapan batalion maupun Brimob kita akan melakukan pengawasan ketat kepada desa-desa yang zonasi merah, baik itu kegiatan masyarakat maupun pergerakan masyarakat dari dan ke tujuan di mana zona merah itu berada. Kemudian preventif lainnya yang kedua, melakukan operasi justisi dengan maksimal, bisa siang hari, pagi hari, malam hari, di mana di dalamnya ada kekuatan TNI, Polri, dan Satpol PP, dengan tujuan masyarakat kita terdidik dengan kehidupan baru terkait dengan prokes di wilayah itu. Kemudian yang ketiga, kita juga telah melaksanakan pengetatan terkait dengan PPKM Mikro. Jadi PPKM Mikro sudah kita efektifkan kembali. Di situ dari mulai Babin Kamtipmas, Babinsa, Lurah, dalam rangka pelaksanaan 3T dan 5M, sekaligus sebagai basis big data, di mana PPKM Mikro nanti akan bisa kita urai mana masyarakat kita yang sudah terpapar, di mana dia diisolasi, dan akan dikemanakan hasil isolasi yang telah dilakukan. Kemudian yang kelima, untuk wilayah Kudus, kita sudah memperkuat Ekskarisidenan Kudus untuk menyiapkan cara bertindak yang sama dengan menyiapkan rencana kontingensi yang semacam itu, dengan dilakukan penyekatan kesiapan daerah agar bahwa COVID wilayah Kudus tidak akan terjadi di wilayah Ekskarisidenan lainnya. Itu adalah rencana-rencana kontingensi yang kita lakukan. Kemudian langkah yang terakhir, kita juga telah menyiapkan 29 bus kendaraan yang kita gunakan untuk evakuasi dari 1.280 yang sekarang diisolasi mandiri di wilayah Kudus, untuk kita evakuasi di Donya Hudan. Ini sudah kita siapkan hampir 800 tempat tidur. Kemudian kalau ini tidak muat, di Semarang telah kita siapkan 1 di Islamic Center, 2 kediaman Wali Kota Semarang, dan yang ketiga adalah di Serondol. Itu hampir 670
bisa kita evakuasi. Saya yakin dan percaya koordinasi Polda Jawa Tengah dan Koda 4 serta Pemprov mampu untuk melakukan tindakan penetrasi terkait dengan COVID-19 wilayah Jawa Tengah, khususnya Kudus. Itu adalah langkah-langkah taktis dan teknis yang merupakan suatu rencana kontingensi yang akan kita lakukan.